Departemen HRD kan? Aku sudah melihat ini. Dia tidak pernah datang ke kantor lagi kan? Baik. Naik perlahan. Jaga napas tetap stabil dan merata. Rasakan stabilitas seluruh tubuhmu. Kekuatan di kedua kakimu. Fokuskan kesadaran kita. Apakah Anda seorang guru dari India? Ini jelas penipuan. Lihat apa yang kalian lakukan. Tidak disangka. Hemat semua waktu untuk melakukan hal-hal yang berguna. Dokter Tangguo. Ternyata kamu juga belajar yoga. Tidak disangka orang yang kelihatan seperti benda antik pun bisa menyindir. Aku belajar yoga statis karena ingin menggunakan yoga statis tersebut untuk memusatkan pikiran dan menemukan pola pikir yang lebih baik. Sehingga saat aku meneliti topik kompleks, aku bisa meningkatkan efisiensi kerja dan kemampuan kerja setelah bekerja. Otakku bisa beristirahat. Namun studio yoga yang kamu datangi hanya mengajari gerakan fisik saja. Mereka itu penipu. Mereka bilang bahwa mereka adalah guru yoga yang kembali dari India. Khusus mempelajari yoga statis, hasilnya malah menggunakan lagu pengantar tidur untuk menipuku. Ada satu hal yang agak kurang jelas buatku. Kamu masih muda tapi begitu bersemangat. Ini semua demi apa? Bu Bos beli 2 roti bakpao. Baik, Ngomong-ngomong, ibu tukang bakpao itu coba tebak berapa banyak bakpao yang dia jual selama kita ngobrol? Bu Bos, aku ambil sebotol air. ambil sendiri. Hebat sekali. Kamu benar-benar jenius. Betul. Kamu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun ini adalah karunia dari Tuhan. Tapi apakah kamu pernah berpikir, sampai saat ini, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang membuatmu merasa sangat puas? Lihatlah ibu penjual bakpao itu. Dia melakukan hal yang sama setiap hari untuk mencari nafkah keluarga. Bagi dia mungkin sudah biasa. Semakin mekanis. Justru kadang-kadang, ketika dia mendapat senyuman atau pujian dari pelanggan, saya yakin kepuasannya saat itu pasti sangat kuat. Bahkan sejak saat itu dia memiliki dorongan yang lebih kuat untuk hidup. Jadi saya pikir, kecerdasanmu seharusnya digunakan di tempat yang lebih tepat. Saya menunggumu di Jiangche. Ayo semua hentikan pekerjaan kalian sejenak. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tangguh. Baru datang. Kalau begitu Tangguo, kamu duduk di sini saja. Saya mau duduk di sana. Baiklah. Kalau begitu semua lanjutkan pekerjaan. Ye Gong, Anda sudah bertemu dengannya kan? Yegong, halo. Selamat datang, tolong Ye Gong. Kedepannya bimbinglah Tanggong dengan baik, tenang saja. Saya tidak perlu dibimbing oleh orang lain. Tidak apa-apa.
Ternyata Li Yanfeng kedua. Sangat pintar tapi agak aneh karakternya. Setelah wawancara tidak langsung menandatangani kontrak, malah bilang mau meneliti Jiang Che. Karakter seperti ini harus kamu toleransi hebat ya. Hanya saja kamu yang susah. Saya tahu aturan lama mengubah pengetahuan menjadi produktivitas nyata berkontribusi untuk Jiang Che kita. Masuk. Tangguo, kenapa kamu datang? Ada apa? Manajer Tan, saya punya permintaan. Permintaan. Saya ingin masuk. Kenapa? Menurut yang saya tahu ini adalah proyek Yunlai. Sudah masuk. Satu lagi adalah grup Fu dari Lion Sea. Perbaikan kereta api kota yang tergelincir. Saya sudah membaca laporan kecelakaan, mereka belum menemukan penyebab pastinya. Saat ini kami sudah membentuk tim penanganan darurat. Manajer yang Lin Gong, para teknisi ini, sudah pergi ke Lion Sea untuk menangani kecelakaan itu. Bagaimana situasinya? Belum ada kabar tentang proyek Yunlai. Kami sekarang sudah hampir menyelesaikan desain pengembangan. Tapi untuk mengubah gambar menjadi produk nyata, ini adalah masalah yang relatif sulit dan rumit. Jadi antara kedua proyek ini, tidak ada yang lebih sulit atau lebih rumit. Kalau begitu, Begini saja aku belum akan memutuskan. Kamu di tim proyek mana? Tapi kamu adalah karyawan baru di Jiang Che. Setiap karyawan baru dimulai dari posisi insinyur asisten. Itu aturannya. satu lagi permintaan. Apa? Jika aku tidak menemukan posisi yang cocok di Jiang Che, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Jika kamu tidak kompeten tanpa kamu minta, aku akan memecatmu. Baiklah, terima kasih. Lin, ada apa? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu menyesal masuk ke Jiang Che? Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Hanya ingin tahu. Menyesal? Mungkin masih terlalu dini untuk bicara soal penyesalan. Tapi tempat ini sangat berbeda dari bayanganku. Aku khawatir tidak bisa mewujudkan ambisiku di sini. Coba beri dirimu sedikit waktu lagi. Direktur Tan juga mengatakannya padaku. Tapi rasanya sangat menyakitkan ketika berusaha tapi tidak bisa melakukannya. Oke, biar aku carikan solusi untukmu. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Untung saja aku tidak setuju untuk mengikuti Ye sebelumnya. Kemampuannya jelas tidak sebaik kamu. Dulu aku juga tidak terlalu suka dengan Ye. Tapi kemudian pandanganku terhadapnya berubah banyak. Berubah bagaimana? Dia sangat kaku. Maukah kamu mendengar sebuah cerita? Cerita apa? Duduklah. Dulu ada seseorang. Dia miskin sejak kecil. Orang tuanya lemah dan sakit-sakitan, adik-adiknya juga banyak. Jadi setelah lulus SMP, dia putus sekolah dan menanggung tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi karena waktu itu masih muda, banyak perusahaan enggan menerimanya. Dia hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan, mengumpulkan barang bekas dan berjualan di pinggir jalan untuk menghidupi keluarga. Dia tidak hanya harus memastikan keluarganya tidak kelaparan,
tapi juga membiayai sekolah adik-adiknya. Begitulah. Setelah beberapa tahun hidup serabutan, tiba-tiba ada kesempatan baik. Sebuah perusahaan BUMN besar membuka lowongan. Dengan semangat dia mengikuti ujian. Pengawas ujian bilang, "Kami mencari lulusan SMA. Kamu kan lulusan SMP, ngapain ikut-ikutan?" Dia bilang, "Benar, saya lulusan SMP. Tapi kalau saya tidak bisa mengalahkan lulusan SMA, baru saya menyerah." Lalu apakah dia ikut ujian? Sehari sebelum ujian, dia masih bekerja memindahkan batu bata di proyek. Keesokan harinya dia datang, dengan bau yang tidak sedap semua peserta ujian menertawakannya. Tapi setelah hasil ujian keluar, semua orang tidak bisa menertawakannya lagi. Nilai ujiannya, dari hampir 1.000 peserta ujian waktu itu, menempati peringkat ke-19. Aku tahu siapa dia. Ya, dia adalah Pak Ye. Setelah itu dia masuk pabrik, ditempatkan di bengkel sebagai pekerja magang. Menghidupi keluarga dengan gajinya jadi. Dia mendaftar ke universitas malam waktu itu untuk berlatih bahasa Inggris. Pengucapan yang sempurna dia waktu itu. Menyimpan batu kecil di mulutnya selama lebih dari setahun. Selain itu, selama beberapa tahun itu, dia juga membuat lebih dari 100 penemuan dan inovasi kecil. Kamu kalau mau mengkritik saya, kritik saja. Tidak perlu cerita-cerita ini. Ngapain saya mengkritik kamu? Waktu itu saya juga tidak terlalu suka dengannya, hampir saja berkelahi. Tapi semakin saya mengenalnya, yang tersisa hanya rasa hormat. Kamu pikir seorang pekerja lulusan SMP, hanya dengan kecintaan pada lokomotif langkah demi langkah, menjadi salah satu insinyur terbaik di Jiangche. Apakah orang seperti itu tidak layak dihormati? Layak atau tidak dihormati hanya saya yang bisa menilai. Sup sudah dimasak, sebentar lagi bisa makan. Yang Ivanovich, The Face of the Danube. Lagu favorit saya. Itu juga adalah film favoritku. Mikhail melepas jaketnya, memotong sebagian besar untuk menyelimuti anak yatim itu, dan menggambar 2 garis horizontal. Betapa hangatnya adegan itu. Ivanovich. Melodi utamanya memiliki nuansa minor, indah dan luwes, namun membawa kesedihan yang samar. Tak disangka kau juga suka hal-hal seperti ini. Hari itu saat mendengar BBC membahas tentang orang tuamu lagi, sulit dibayangkan. Sejak kecil kau sudah harus menanggung penderitaan begitu besar. Semua sudah berlalu. Tapi rasa sakit itu masih terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan, senyuman di bibirmu, bahkan emosi 6 wajahmu, akhirnya membuatmu menjadi seperti boneka kayu. Ternyata begini cara kamu melihatku. Aku hanya bercanda padamu. Manusia adalah makhluk emosional. Sebenarnya semakin terlihat. Orang yang tampak tanpa nafsu dan tanpa tuntutan justru menyimpan perasaan mereka dalam hati mereka dengan dalam. Aku bahkan bisa mendengar kalimatmu barusan memiliki lapisan makna lainnya. Kau ingin membicarakan Zhenyi kan? Li Yanfeng ingin bersama Lin Zhenyi. Jadi kau anggap Lin Zhenyi sebagai adik. Bibi Xin dan kakek Li ingin kau bersamaku. Jadi kau tinggal. Kau tidak ingin temanmu sedih, tidak ingin mengecewakan orang tua. Tapi semua ini adalah perasaan mereka. Bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Aku. Jadi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan memberimu tekanan apapun lagi, sampai kau bisa memahami. Jika kau benar-benar mencintai Lin Zhenyi, kau harus hidup sekali demi dirimu sendiri. Sebenarnya Zhenyi sudah menjelaskan padaku dengan jelas. Dia hanya menganggapku sebagai kakak laki-laki. Semua yang sebelumnya hanya salah paham.
Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Kenapa kau seperti sedang mewawancarai? Jangan mengalihkan topik. Zhenyi secara aktif menjelaskan padaku. Mengatakan bahwa hubungan kita hanya akan sebatas saudara. Tidak akan ada lebih dari itu. Tapi di dalam hati saya, Sedikit kecewa. jadi saya benar-benar tidak mengerti diri sendiri. Di satu sisi saya sangat berharap bersama bisa bahagia. Tapi sebenarnya di dalam hati saya memang sedikit sedih. Maka saya lega. Apa? Setidaknya itu menunjukkan kamu masih punya perasaan normal manusia. Sebelumnya ada yang bilang dia seorang yang tidak ingin menikah. Saya tidak percaya. Hal ini saya tidak bisa setuju. Tidak bisa setuju kamu punya perasaan normal manusia. Kamu benar-benar bisa memaki tanpa kata kasar. Pantas saja sebagai reporter. Terima kasih pujiannya. Tapi setelah mengatakannya, memang lebih nyaman. Terima kasih sudah membuat saya jadi pendengar kamu. Saya tidak bisa lagi, saya terlalu kenyang ayah. Kamu nanti jangan buat makanan enak terlalu banyak. Kamu sudah lama meninggalkan rumah. Saya harus buat beberapa masakan enak untuk menghibur kamu. Layansi kereta kota tergelincir. Masalahnya lagi-lagi ada di motornya. Kenapa Jiang Che lagi-lagi tidak bisa membantu? Hanya bisa melihat dan gelisah. Kamu bisa membantu teknologi simulasi studio. Jangan dibicarakan lagi. Studio ini selalu rugi sekarang, bahkan tagihan listrik hampir tidak bisa dibayar. Fuer juga tidak punya kepercayaan lagi. Studio ini cepat atau lambat akan tutup. Ayah, Saya juga belum memutuskan usia, saya sudah besar. Pekerjaan pasti sulit dicari. Kalau tidak saya buka bengkel mobil lagi. buat apa bengkel mobil menurut saya? Lebih baik kamu pensiun saja. Saya jamin bertanggung jawab. Menjaga kamu tetap gemuk dan sehat kamu. Cukup bertanggung jawab memancing dan rawat bunga setiap hari. Atau menari di lapangan. Yang terbaik adalah mencari nenek cantik. Mikir apa? Sejak ibumu meninggal, saya tidak pernah berpikir lagi mencari pasangan hidup ini. Ayah? Selama ini kau sendirian. Tidak kesepiankah? Ayah sudah terbiasa. Jadi ayah berharap kau segera menemukan pendamping hidupmu. Manusia itu adalah makhluk yang butuh teman. Aku mengerti. Sepertinya putriku punya ide. Tanjing Zhou tidak. Dari Layansi kembali. Kurasa itu si Lian Feng. Tidak ada. Aku hanya merasa dia tidak semenjengkelkan dulu. Juga tidak seperti saat kecil. Selalu menggangguku jadi. Benarkah tapi si gendut itu tidak berpikir begitu kan? Kalau tidak kenapa dia pindah ke sebelahmu? Aku memutuskan.
Memutuskan apa? Aku akan pindah kembali. Putri, ayah hanya bercanda. Jangan terburu-buru kalau kau pindah kembali. Jarak ke kantor jauh. Lagi pula si gendut itu. Ayah tenang. Aku pindah kembali bukan karena alasan lain. Aku hanya merasa aku harus kembali menemanimu baik. Sudah diputuskan dengan senang aku akan mencuci piring. Sebentar lagi aku buatkan teh. Kau minum ini untuk menghilangkan kesedihan apa? Siapa bilang aku sedih? Hanya segelas. Kalau begitu minumlah pelan-pelan. Aku pergi. Kau tahu tidak? Saat kau sangat gila, wajahmu akan menunjukkan ekspresi tertentu. Ekspresi apa seperti yang kau tunjukkan sekarang? Katakan saja langsung. Menurutku, seharusnya tidak hidup dengan standar yang tidak kita setujui. Tapi orang yang hidup sepenuhnya untuk diri sendiri. Sangat menyedihkan jadi. Ada beberapa hal harus mengaku salah. Lian Feng. Waktu kita baru kenal kamu tiap hari kayak San Wukong. Sejak kamu masuk Jiangce, kamu tahu kamu sekarang kayak apa? Kayak Tang Sanzang tiap hari cerewet mulu. Ya sudah terserah kamu bilang aku kayak apa. Dulu aku serius mau masuk Jiangce. Mungkin memang untuk. Tapi selama aku kerja di Jiangce, aku pelan-pelan sadar. Aku dipanggil oleh misi yang lebih besar. Aku rasa manusia memang di satu momen dalam hidup akan merasakan misi ini. Jadi kamu sekarang tidak bisa lari. Aku lari dari apa? Aku cuma mau kosongkan memori untuk misi sejatiku. Beri ruang ya sudah. Terserah kamu bilang apa aku datang hari ini, cuma mau kasih tahu. Perwakilan grup kamu Duanyi. Besok datang ke Jiangxe bantu investigasi. Kalau kamu ada waktu datang lihat. Bilang tidak mau lihat. Bukan tunggu dulu kamu bilang tadi besok datang. Perwakilan perusahaan kita namanya apa Duanyi ya? Dibilang dia petinggi perusahaan kamu. Duanyi ini dia April Sky. Tidak mungkin. Aku bilang juga ternyata dia nungguin aku di sini. Tahu tidak bisa nikah sama aku pas keluarga kami. Ada krisis dia mau hancurkan kami dari dalam. Duanyi ya Duanyi kamu ini bukan April Sky. Tapi jelas matahari panas di tengah musim panas. Tidak bisa aku besok harus datang. Aku rasa tidak perlu lagi pula. Kamu kan tidak terlalu peduli sama urusan perusahaan kamu. Aku bilang kamu kurang pikiran aku cuma bermasalah sama ayahku. Tapi aku tidak akan bermasalah sama harta keluarga. Tidak bisa tidak boleh biarkan dia menang. Manajer yang selamat siang. Selamat siang. Saya dari Grup Fu, Wakil Presiden Eksekutif sementara Duanyi. Diberi tugas oleh Pak Fu untuk datang ke grup Anda bicara soal kecelakaan kereta Lion Sea. Untuk berdiskusi.
Halo Ibu Du, saya manajer umum grup Jiangche Yang Sigang. Ini kepala PR krisis, Liansi, kami Tan Jingzhou. Baik, silakan masuk. Baik, Silakan. manajer yang tidak tahu Anda perhatikan tidak. Media Liansi berita beberapa hari ini. Citra jalur kota Liansi di dalam dan luar negeri sudah jatuh ke bawah dan itu semua karena yang disebabkan oleh penggelinciran lokomotif Anda. Ibu Du. Atas kecelakaan malang ini, Jiangche meminta maaf. Saya yakin Anda sudah mengerti. Motor yang rusak diproduksi oleh Menzeer. Tentu saja kita tidak akan lari dari tanggung jawab. Akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lokomotif untuk memulihkan kerugian. Pertama saya mewakili grup Fu. Berkat ketulusan Jiangche Group, tapi kali ini aku datang ke Cina untuk membahas kompensasi. Jadi mari kita lihat dulu kerugian sebenarnya dari grup Fu dalam insiden ini. Ini adalah grup perwakilan kurva harga saham. Anda bisa melihat sejak itu terjadi setelah insiden pendulum lokomotif. Harga saham turun sepanjang jalan. Titik belok kedua. Berita bahwa Old Fur dikecualikan oleh Dewan dirilis. Yang ketiga adalah grup Jiangche tahun lalu. Kasus gagal dalam tes mobil di Liansi. Ditalikan lagi oleh media. Saya percaya menunggu sampai Jiangche Group menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan lokomotif. Setelah mengeluarkan sertifikat keamanan, harga saham Fuer Group akan segera naik. Ini bisa dipulihkan. Tapi kita akan menunggu sampai kapan? Grup Fu sejak kecelakaan itu. 2 proyek besar telah hilang, bukan penghasilan masa depan. Hanya kelompok untuk 2 persiapan proyek selama setengah tahun. Kita sudah kehilangan lebih dari 40 juta. Tentu saja aku tidak datang dan kelompok Jiangche untuk kerugian ini. Tapi sebagai kompensasi, kami berharap Jiangche Group akan datang. Insiden penggelinciran, biaya pemadaman kereta api kota dan jaminan dalam 20 tahun ke depan. Jika lokomotif Jiangche mengalami kegagalan seperti itu lagi. Hari April kau sudah cukup. Fuer. Maaf, Direktur Tan, pria ini mengatakan. Dia adalah pewaris grup Fu. Kami tidak menghentikan dia. Tunang, kamu keluar dulu baiklah. Negosiasi ya? Akulah satu-satunya pewaris grup Fu. Seharusnya negosiasi dilakukan denganku. Bukan dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Maaf Tuan Fu, grup Fu tidak memberitahu kami bahwa Anda akan hadir dalam pertemuan hari ini. Sekarang saya memberitahu Anda, boleh kan? Tuan Fu. Tuan Fu senior menugaskan saya untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas dialog dengan Jiangche. Pertemuan ini saya yang mewakili grup Fu untuk berbicara. Jika Anda tidak puas, Anda bisa berkomunikasi dengan ayah Anda. Jangan bilang ini padaku, saya tidak mau tahu. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya, sangat menarik. Saya pikir saat perpisahan terakhir Anda benar-benar mengerti. Ternyata Anda menunggu saya di sini, Anda hanya ingin memanfaatkan kesulitan keluarga kami untuk memaksa saya menikahi Anda. Saya katakan tidak mungkin. Menggunakan negosiasi serius ini untuk memenuhi perasaan Anda. Mimpi Fu, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya sedang menentukan APA yang saya lakukan. Cepat jawab Jangan saya. ganggu negosiasi kedua belah pihak, jangan tarik saya. Pergi. Lepaskan. Mener yang maaf sekali. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki beberapa perbedaan dalam pembagian kerja internal. Mohon beri kami waktu. Setelah kami menyelesaikan masalah internal, kita lanjutkan rapat. Baik, bisa. Kalau begitu Mener yang saya pamit dulu. Saya antar Anda, jangan pergi. Jangan pergi, jangan mempermalukan diri, jangan tarik saya. Jangan pergi, jangan mempermalukan diri. Kenapa tiba-tiba muncul Fu kecil? Apa hubungannya dengan Nyonya Du? Dengar-dengar Fu Castle.
Dan Tuan Fu Senior tegang hubungannya karena Tuan Fu Senior mengatur pernikahan politik untuk anak itu dan Fu kecil dengan Yan Feng adalah teman dekat di universitas. Jadi datang ke Cina untuk bergabung dengan Lian Feng. Ada cerita seperti itu juga ya? Kalau begitu Nyonya Du itu adalah pengantin yang ditinggalkan ya? Sepertinya begitu benar-benar kacau. Kita tidak perlu campur tangan dalam konflik internal mereka, kita fokus pada perbaikan kita. Pergi. Lepaskan saya, cepat lepaskan. Pergi. Kenapa tadi kamu menggelenji saya? Kamu tahu tidak? Pada bulan April singa sangat keras. Kondisi kompensasi jelas, ingin menghancurkan dua perusahaan. Kemungkinan semua kerja sama di masa depan. Apa yang kau tahu? Dalam negosiasi kedua belah pihak, akan melebih-lebihkan kebutuhan mereka. Kau tidak mendengar apa yang dia katakan selama 20 tahun ke depan? Dia memiliki hati untuk terus bekerja dengan Jiang Che. Jika dia ingin bekerja sama dia, akan terus berbicara dengan Jiang Che tentang kompensasi. Tapi berapa banyak yang harus dibayar? Itu tidak seperti dia. Seolah-olah keluarga kita akan bangkrut. Dia hanya ingin melebih-lebihkan kesulitan kita. Dan kemudian mengambil kesempatan untuk menikahi saya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Situasi grup Fu saat ini. Jika Anda kehilangan beberapa proyek lagi, kita bisa bicara dengan pengadilan. Jika kau tidak percaya, pulang dan lihat. Kembali ke Lianxi dan lihat kembali ke ayahmu. Jangan main-main di sini. Tidak semua hal. Cinta-cinta itu berbeda. Suster Nian datang. Halo Budu, saya reporter TV Jiang Zhou, nama saya Nian Nian. Saya ingin memberi Anda wawancara untuk kecelakaan lokomotif Lianxi ini. Maaf wartawan Nian, aku ingin. Kami telah menyatakan bahwa Jiang Che Group harus mengambil tanggung jawab, karena bagaimanapun itu adalah masalah kualitas lokomotif mereka, menyebabkan kerugian besar. Menurut pemahaman saya grup Fu dalam kecelakaan ini, penyebab kecelakaan karena motor Menzeer bermasalah ya. Itu benar, Menzeer motor. Tapi kami dengan kelompok Jiang Che, mobil yang dibeli, jadi kami hanya menargetkan grup Jiang Che bertanggung jawab. Meskipun kita tidak menyangkal Jiang Che Group dalam penanganan darurat dalam kecelakaan ini, itu sudah dilakukan dengan baik, tapi lokomotif yang buruk. Disitulah kelompok kayak kita. Kerugian besar dalam kecelakaan ini. Saya juga berharap teman-teman media, saya mengerti apa yang grup kami berikan kepada kami oleh Jiang Che Group. Suasana hati yang bersemangat untuk jaminan keamanan. Terima kasih. Harapan Tan direktur mereka dapat selamat dari krisis ini sesegera mungkin. Kenapa kamu tidak terlambat? Paman Wang, kenapa kau tidak kembali tidur? Aku merancang mobil ini. Sekarang berbaring di sini. Bagaimana aku bisa tidur? Ada perkembangan apa di sini? Sebenarnya semua sudah kuperiksa, tapi aku selalu merasa. Kamu merasa apa? Katakan. Sulit dijelaskan, aku selalu merasa ada masalah. Tapi masalah apa sebenarnya aku tidak tahu. Katakan padaku apa yang paling tidak kamu mengerti. Paman Wang, selain motor, Ada dua tempat ini yang sepertinya juga bermasalah, perlu diperiksa lagi besok. Ya, kalau lagi.
Tidak apa-apa, katakan di mana. Paman Wang, lihat sekarang jam berapa. Sudah larut kan, sudah larut, Anda cepat pulang dan istirahat. Aku sudah mengerti pemikiran Anda tadi. Aku yang akan mengubahnya, kamu dengarkan aku. Anda juga istirahat, kita selesaikan hari ini. Berhenti bukan. Cepat-cepat, baik, aku juga pulang tidur. Ayo. Apa kata pesan dari kantor pusat? Kantor pusat sudah memastikan grup kita tidak ada masalah. Ini masalah kereta Jiangche. Siap-siap buka konferensi pers, baik. Persiapan. Telepon. Kita sudah mengesampingkan rel penghalang, termasuk kesalahan pengemudi dan alasan lainnya. Dasar sudah bisa dipastikan. Kecelakaan Lion Sea ini sepenuhnya tanggung jawab grup Jiangche. Berdasarkan itu kita akan segera menuntut grup Jiangche dengan ketat. Meminta grup Jiangche untuk kesalahan mereka, memikul semua tanggung jawab, dan juga berharap grup Jiangche untuk kerugian ekonomi dan reputasi yang disebabkan oleh peristiwa ini kepada membuat grup Fu. Kompensasi. Sekaligus saya mewakili Ketua Grup Fu secara resmi mengumumkan, setelah berdiskusi dengan Departemen Transportasi Nasional, berdasarkan prinsip manajemen toleransi nol terhadap risiko keamanan, dan kontrol ketat terhadap risiko keamanan. Menggantikan operasi Semua Kereta Kota yang diperkenalkan dari Jiangche. 15 kereta kota. Apa yang terjadi dengan Zhenyi? Insinyur Lin kecelakaan. Xiao Tan datang, ketua, sekarang situasinya seperti ini. Setelah Lion Sea pertama kali mengeluarkan perintah penghentian operasi, menimbulkan reaksi berantai di Asia dan Eropa. Banyak negara, banyak perusahaan kereta komuter yang pernah membeli lokomotif kami, semuanya mengikuti dan menghentikan operasi lokomotif produksi Jiangche. Di negara mereka, sekitar 85 kendaraan kami dihentikan secara global. Bulan depan akan ada lebih banyak lagi. Ini berarti citra merek yang telah kami bangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Jika perbaikan tidak segera diselesaikan, dampaknya akan lebih serius. Kecelakaan Lion Sea sekarang tidak hanya memengaruhi kereta komuter yang telah terjual, tetapi juga telah memengaruhi semua pesanan yang sedang dijual dan dipesan. Seratus dikurangi 1 sama dengan 0. Awalnya ini adalah disiplin di penjara yang mengatakan
Tidak peduli seberapa baik kinerja Anda sebelumnya, di antara banyak narapidana yang Anda kelola. Jika satu saja melarikan diri, maka itu adalah kegagalan selamanya. Orang-orang kemudian menerapkan hukum ini dalam manajemen bisnis dan perusahaan. Dengan makna yang sama bagi pelanggan. Baik itu 100, buruk itu 0. Tidak ada nilai tengah. Dan kami tidak menjual ponsel. Rusak ganti yang baru. Kami membuat kereta komuter dan kereta cepat. Alat transportasi rel yang membawa ribuan nyawa. Jadi, semua masalah desain Jiangche Akan menjadi masalah keamanan jiwa grup Jiangche. Cukup satu orang terluka di kendaraan yang kami desain. Kehormatan Jiangche akan menjadi 0. Jadi kami harus serius menangani masalah keamanan. Kami harus 0 toleransi terhadap bahaya keamanan. Jika sebuah perusahaan konsisten melakukannya, pasti akan sukses sayangnya. Kami tidak bisa mempertahankan garis pertahanan ini. Kepala Insinyur Wang sampai sejauh mana? Pemeriksaan kereta yang bermasalah ini. Kecuali motor Menzer. Apakah ada masalah teknis Jiangche dalam kecelakaan ini? Penyebab kecelakaan ini sedang diselidiki secara menyeluruh. Kami telah menemukan semua komponen yang rusak. Jika komponen yang rusak bukan karena keausan normal, maka itu adalah tanggung jawab Jiangche. Mulai sekarang, semua insinyur Jiangche dan personel terkait akan terlibat dalam pemeriksaan menyeluruh ini. Kita harus memeriksa desain Jiangche. Semua celah dalam sistem produksi harus diperiksa sampai tuntas. Masalah harus jelas dan ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Lin Zhenyi. Tunggu dulu. Tunggu, mau kemana kamu? Kamu tidak perlu bertanya. Aku tahu kamu sudah tahu masalahnya. Tapi kamu tidak bisa melaporkannya sekarang. Bahkan, jika mau melaporkan biarkan dia sendiri yang membuat laporannya dulu. Kamu bukan penanggung jawab, jika kamu melaporkan, dia akan sangat terpojok. Aku tentu tahu. Sejak aku masuk ke Jiangche dia selalu merawatku. Aku sangat mengenalnya. Jika masalah ini aku menemukan masalah tapi menyembunyikannya, tidak memberitahunya juga tidak melaporkan, dia pasti akan sangat kecewa padaku. Tapi kamu juga tidak seharusnya mengatakan itu dengan rasa tanggung jawabnya. Jika ada masalah dia tidak mungkin menghindar. Dan aku rasa dia sudah tahu masalahnya. Dia tahu? Ya, aku baru saja menemukan proyek ini adalah tanggung jawabnya. Kamu lihat Lin Zhenyi tidak? Tidak. Dan standar internasional, Master Jiang Hua. Lihat Lin Zhenyi tidak. Kamu bilang ke Lian Feng ini aku ambil. Oke, tidak masalah. Jianye. Dampak kejadian ini di Jiangche sangat besar. Kamu sebagai ketua dewan direksi dan sekretaris partai di grup Jiangche. Tanggung jawab apa yang harus kamu pikul? Kamu sudah tahu kan? Ketua Ying, aku menerima semua tanggung jawab. Tidak bisa dihindari, kamu harus tahu. Mengambil tanggung jawab. Bukan sekadar kata-kata. Dalam investasi bisnis. Kerugian aset negara, dan lainnya. Penanggung jawab akibat buruk yang serius. Harus dipertanyakan secara hukum dan peraturan yang ketat. Keluarga kamu April, apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Dia bukan keluarga kita, keluarga siapapun. Dia memberikan pukulan mematikan pada Jiangche. Bajada Berita Layangsi Keluar. Kereta Koda Global Jiangche, berhenti beroperasi. Pesanan besar hilang semua, aku tidak mengerti. Apa untungnya dia melakukan ini untuk grup Fu?
Tindakannya terlalu kejam. Saya sangat marah apa yang dia lakukan ini. Dia ini merugikan orang lain, tapi tidak menguntungkan dirinya sendiri, kamu tahu. Terakhir kali dia datang mencarimu saya pikir, dia gadis yang baik. Kenapa kali ini jadi seperti ini, padahal terakhir kali saya pergi? Waktu saya menghadapinya, dia bicara sekarang malah ada masalah. Dia tahu dirinya dirugikan. Saya juga menyesal sekarang. Kamu bilang Jiang Che tidak menghindar dari tanggung jawab. Kenapa tidak bisa saling mendukung dan bekerja sama? Menggunakan taktik saling menyalahkan apa gunanya? Ternyata saya benar kabur dari pernikahan. Mungkin kamu bisa temui dia dan bicara. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya, tidak mungkin. Bukan bicara soal cinta, bicara soal bisnis. Apa yang mau saya bicarakan dengannya soal bisnis? Beberapa hari ini, saya sudah pikirkan karena ayah saya memintanya mewakili grup Fu. Maka saya tidak perlu memperebutkannya lagi. Kenapa saya harus menemuinya? Tidak bisa. Hanya kamu yang bisa menanganinya selain itu. Kalau bukan karena kamu membuat keributan di Jiang Che. Saya rasa si Yue Tian tidak akan bertindak sekejam ini, bukan maksudmu. Sekarang malah saya yang disalahkan. Saya juga tidak bermaksud begitu. Tolonglah saya, ini hal kecil. Kamu bicara dengan si Yue Tian, minta dia berbaik hati. Bantu Jiang Che mengurangi tekanan agar Jiang Che tidak perlu sibuk memadamkan api di mana-mana. Dan bisa fokus menyelesaikan masalah Lianxi. Pada akhirnya ini juga baik untuk grup kalian kan? Baiklah, saya akan temui dia dan bicara. Saya ingin tahu apa yang dia inginkan. Saya tahu. Manajemen risiko, manajemen pembelian dan penjualan, konstruksi infrastruktur dan lain-lain. 11 aspek 72 item sudah cukup. Cukup sudah paham saja. Saya ingin mengingatkanmu. Di satu sisi harus melaksanakan. Semua pelanggaran harus diinvestigasi, semangat pertanggungjawaban yang ketat. Di sisi lain harus berdasarkan investigasi dan penelitian yang mendalam. Dalam kesetaraan di depan sistem. Dengan satu standar yang konsisten. Pola pikir kerja untuk menentukan tingkat kerugian aset perusahaan sesuai aturan. Mencari tahu tanggung jawab langsung. Tanggung jawab pengawas, tanggung jawab kepemimpinan. Dan berdasarkan tingkat kerugian aset. Sifat masalah dan lain-lain. Kami sudah melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Saya jamin. Pasti akan diselidiki sampai tuntas. Setelah pelakunya ditemukan siapapun dia, akan ditindak tegas tanpa toleransi. Baiklah pimpinan atasan. Sudah memberitahu saya Jiang Che adalah perusahaan milik negara. Juga bisa dibilang sebagai kartu nama besar negara. Jika ada masalah harus ditangani dengan serius. Jika ada kesulitan juga akan didukung sepenuhnya. Tolong sampaikan kepada pimpinan. Kami tim pimpinan Partai Jiang Che pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi krisis ini. Dan meminimalisir kerugian. Serta dampak buruknya. Saya akan bicara terus terang. Saya akui kamu punya karisma. Tapi apakah kita perlu bertindak sekeras ini? Grup ini sudah hampir bangkrut. Di saat ini menghentikan operasi. 25 kereta komuter. Ini bukan jumlah yang kecil. Dan penyebab kecelakaan. Kita langsung menghentikan operasi semua kereta mereka. Kamu pikir bagaimana pandangan luar terhadap Jiang Che? Fuer, apakah kamu merasa saya merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri? Saya merasa Jiang Che sama sekali tidak menguntungkan kita. Sekarang kedua pihak harus bekerja sama untuk melewati masa sulit. Terus menyalahkan dan mengalihkan tanggung jawab. Hanya akan membuat situasi semakin buruk. Fuer. Anak tua Fuer. Apa maksudmu? Tentu saja saya anak ayah saya. Ini adalah grup Fu. Dan situasi kehilangan pelanggan serta penarikan modal pemegang saham. Kamu lihatlah. Jika kamu memang anak ayahmu, kamu harus berpihak pada kepentingan grup Fu dan mempertimbangkan masalah dengan kondisi saat ini. Bisakah grup ini menanggung risiko apapun? Setelah kecelakaan terjadi selama beberapa hari, Jiang Che sampai sekarang belum memberikan data yang valid untuk membuktikan keamanannya. Jika saat ini kita mengoperasikan 25 kereta lainnya, apa yang akan terjadi?
Kamu khawatir terjadi penolakan penumpang atau demonstrasi protes. Kamu benar. Jika hal tersebut terjadi, grup Fu akan hancur. Saya rasa saya hanya memilih cara yang paling aman. Ini keinginan ayah saya. Fu Air. Kereta kota kita berhenti beroperasi. Pemegang saham utama ingin menarik investasi. Ayahmu menghadapi musuh di dalam dan luar, grup juga akan menghadapi krisis kebangkrutan. Dan kamu sang pewaris. Yang kamu warisi mungkin adalah hutang yang tidak bisa kamu bayar seumur hidup. Kamu masih membela Jiang Che dan menyuruh saya membela Jiang Che. Li Yanfeng adalah saudara saya. Baik, di satu sisi ada saudaramu. Di sisi lain ada grup Fu ribuan karyawan. Dan ayahmu dan Lianxi begitu banyak penumpang. Kamu pilih. Saya. Apakah saya masih punya pilihan? Jika itu saya tidak perlu memilih. Saya kembali. Makanlah. Apakah pangsit daging babi ini lembut? Dagingnya enak. Ini isian sayuran. Apa yang ada di pikiranmu? Tidak merasakan rasa daging. Bukan apa-apa, hanya ada masalah di pabrik. Saya tahu itu masalah Lianxi. Jika masalahnya ditemukan, selesaikan saja. Apa masalah besarnya? Harus membuat seorang anak. Kami sudah menemukan masalahnya. Karena itu saya sangat bingung. Sekarang grup Fu semakin menekan. Ditambah pemberitaan media. Mungkin bukan hanya menemukan masalah dan memperbaiki kereta. Apapun masalahnya, kalian harus bertanggung jawab. Kalian masih muda. Masih panjang jalan ke depan. Mengalami beberapa kegagalan. Baik untuk pertumbuhan. Jika saya boleh berkata, tanggung jawab atas hal ini ada pada Kepala Insinyur Wang, dan juga pada kakak Jing Zhou. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami menemukan desain yang dibuat oleh guru kami dulu sebenarnya sangat maju. Tapi kakak Jing Zhou bukanlah pilihan utama saat itu, pilihan mereka berdua. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja ketika digabungkan. Ya? Lao Wang. Kalau sampai kena hukuman. Jing Zhou. Orang tua Jing Zhou juga seperti itu. Aku lebih memilih untuk menanggung hukuman ini. Ayah? Bagaimana dulu ayah mundur dari jabatan? Dulu. Orang tua Jing Zhou juga terlalu terburu-buru dalam pengembangan. Terlalu terburu-buru. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Aku adalah penanggung jawab proyek saat itu. Aku yang harus bertanggung jawab. Lao Wang saat itu sudah menulis surat pengunduran diri, tapi ketahuan olehku. Aku merobek surat pengunduran dirinya. Aku menahannya, tidak membiarkannya pergi. Karena berapapun banyaknya departemen yang harus bertanggung jawab,
Dan aku sebagai penanggung jawab pengembangan sistem tenaga dalam kecelakaan kegagalan rem lokomotif. Seperti ini. Aku pasti harus bertanggung jawab. Jadi masalah ini bukan hanya kesalahan ayah. Bukan juga masalah siapa yang salah. Aku tidak bisa menghentikan orang tua Jingzhou. Mereka berdua terlalu gegabah, tentu saja itu salahku. Waktu itu teknologi transportasi rel Cina masih di tahap apa? Kalau karena satu kecelakaan, langsung banyak orang yang pergi. Bahkan untuk seluruh industri. Itu adalah kerugian besar. Sekarang grup Jiangche tidak bisa kehilangan kepala Insinyur Wang dan kakak Jingzhou. Dengan pola pikir Laoli, kecelakaan yang sudah terjadi, dia tidak akan terus-terusan menyalahkan. Kalau dia dengan gegap gempita menuntut pertanggungjawaban, pasti ada maksud tersembunyi di baliknya. Maksud Anda? Jiangche sekarang sedang naik daun. Ini saat yang tepat untuk merekrut orang dan talenta. Kadang-kadang perlu diuji dengan kesulitan untuk ditempa. Zhenyi, bukankah kamu sedang memeriksa mobil yang bermasalah? Kenapa buru-buru memanggilku? Kak Jingzhou, Kenapa minta maaf? sejak kecil, kamu seperti kakak kandungku sampai sekarang. Kamu tetap orang yang paling kuhormati. Jika kamu sukses, aku akan sangat senang. Jika kamu tidak bahagia, aku mungkin lebih sedih daripada kamu. Tapi sekarang, maaf, Jadi kamu sudah menemukan masalah di mobil itu. Apa yang kamu temukan? Biar aku pikir-pikir. Dulu aku yang bertanggung jawab atas produksi. Jadi kalian menemukan masalah di proses produksi ya. saat itu kepala teknik Wang menyarankan untuk menggunakan komponen pegas impor, tapi kamu malah memilih komponen yang lebih murah. Aku sudah cek catatannya, ada tanda tanganmu. Lanjutkan. Kecelakaan Lion Sea ini sangat mungkin berkaitan dengan komponen yang kamu gunakan. Jadi kamu sudah menemukan masalahnya. Hanya saja kamu memberitahuku terlebih dahulu. Saat ini hanya aku dan Lian Feng yang tahu. Lian Feng yang melihat Shifu menggunakan skema paling canggih dan menyimpulkan mungkin komponennya tidak memadai. Kak Jingzhou, jika hal ini diketahui oleh direktur kamu dan Shifu, akan dihukum. Aku tidak ingin itu terjadi. Tapi jika aku tidak mengatakan, aku benar-benar tidak enak hati. Zhenyi, kamu sudah dewasa. Ketika seseorang harus memilih antara tanggung jawab dan perasaan, akhirnya bisa mengutamakan kepentingan bersama. Itu adalah tanda seseorang telah tumbuh. Investigasi sendiri kecelakaan Lion Sea. Kita tidak hanya untuk kecelakaan ini. Kita lebih untuk masa depan Jiangche. Jadi, hasil investigasi kecelakaan ini, Anda harus melaporkan dengan jujur. Jika saya melaporkan seperti ini, bagaimana dengan masa depanmu di Jiangche?
Tidak ada yang bisa melakukan. Tidak pernah membuat kesalahan. Jika saya tidak bisa menghadapi kesalahan kecil ini, apa hak saya untuk tetap di Jiangche? Tanggung jawab untuk hal ini, terutama ada pada masalah desain saya. Saya tidak mempertimbangkan biaya komponen, dan saya juga mengabaikan kerusakan lokomotif di lingkungan khusus ini. Masalah keausan saat beroperasi. Lokomotif kecelakaan ini beroperasi dekat pantai. Korosi angin laut sangat parah. Saya mengabaikan semua ini, tanggung jawab ada pada saya. Ketua. Mendengarkan saran dari Kepala Insinyur Wang, menggunakan suku cadang impor terbaik, maka kecelakaan ini mungkin tidak akan terjadi. Jangan bicara seperti itu. Meskipun ada masalah dengan elemen pegas, itu bukan masalah utama. Masih masalah desain. Ketua selama 40 tahun ini. Semua pencapaian besar Jiangche. Ada tangan Kepala Insinyur Wang di belakangnya, jangan karena kesalahan kecil dalam kecelakaan ini membuat jasa Kepala Insinyur Wang selama 40 tahun tercemar. Ini akan membuat semua orang tua Jiangche merasa kecewa. Dengarkan saya. Sejak Anda datang ke Jiangche, kami selalu menganggap Anda sebagai fokus pengembangan. Benar, lihat Jiangche. Semua bidang bisnis Anda sudah berpindah-pindah. Kami telah menghabiskan terlalu banyak upaya pada Anda. Kita tidak bisa karena hal kecil ini membuat Jingzhou gagal. Sudahlah. Satu komponen hampir menghancurkan usaha Jiangche selama beberapa generasi. Siapa yang harus menanggung tanggung jawab ini? Ini